Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi atau membahas tentang soal untuk persiapan tes P3K pada tahun 2023 ini. Tentunya soal yang akan saya bahas pada video ini yaitu tentang kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kemudian apa saja soal-soal tersebut? Mari kita simak pada pembahasan video soal tersebut. Baik Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN itu baik itu PNS maupun P3K harus memiliki kompetensi manajerial. Apa itu kompetensi manajerial? Yaitu kemampuan atau keterampilan, pengetahuan, perilaku yang dapat diamati, diukur untuk mengelola organisasi. Kemudian apa saja indikator atau kompetensi yang masuk ke dalam kompetensi manajerial tersebut? Di antaranya adalah integritas, kemudian ada juga kerjasama tim atau kelompok, kemudian ada komunikasi, selanjutnya ada orientasi pada hasil, kemudian ada pelayanan publik, selanjutnya ada pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, dan terakhir pengambilan keputusan. Nah, dari kedelapan kompetensi ini, Bapak Ibu minimal memahami apa itu jenis-jenis soal yang termasuk ke dalam 8 kompetensi ini. Nah, ini tentunya akan mempermudah untuk kita menjawab soal-soal yang termasuk ke dalam kompetensi manajerial. Baik, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Untuk soal nomor 1, di sini saya ambil contoh soal jenis soalnya itu soal integritas diri. Nah, biasanya ini ciri-cirinya terdapat hambatan atau gangguan ke arah KKN, permasalahan, dan lain-lain. Nah, untuk solusi jawabannya, silakan Bapak Ibu pilih ke arah yang lebih bersih, transparan, jujur, adil, tanpa korupsi, juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan atau keputusan beserta berani menanggung resiko yang menyertainya. Nah, seperti apa contoh soalnya? Baik, contoh soalnya seperti ini. Anda dan beberapa rekan kerja satu tim Anda tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sehingga menyebabkan laporan tim Anda terlambat dikerjakan. Dan akhirnya, salah satu rekan tim Anda yang bertugas menyampaikan laporan ke atasan dimarahi karena menyampaikan laporan tidak tepat waktu. Nah, sikap Anda seharusnya A. Meminta maaf ke rekan Anda karena keterlambatan disebabkan oleh tim yang lain. B. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghiburnya. C. Menekankan rekan Anda dimarahi oleh atasan. Kemudian setelah itu memberikan semangat kepadanya. D. Mengakui kesalahan kepada atasan bahwa Anda juga turut berkontribusi terhadap masalah tersebut karena kalian adalah rekan kerja satu tim. E. Mengakui kesalahan kepada rekan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mengidentifikasi soalnya bahwa di sini terdapat soal integritas diri. Tadi sudah dijelaskan bahwa soal tersebut yaitu dengan ciri-ciri ada hambatan atau gangguan terhadap kinerja kita. Maka jawabannya adalah kita harus pilih yang mengarah kepada jujur, bersih, ya, tanpa ada paksaan, terus tanpa ada KKN, dan berani bertanggung jawab sehingga berani mengambil resiko. Maka jawaban opsi yang paling tepat adalah D, yaitu mengakui kesalahan kepada atasan bahwa Anda juga turut berkontribusi terhadap masalah tersebut karena kalian adalah rekan kerja satu tim. Selanjutnya, jenis soal yang kedua adalah berupa jenis soal pelayanan publik. Ciri-cirinya biasa terdapat unsur pelayanan publik atau umum. Nah, untuk solusi jawabannya, cari yang paling menguntungkan masyarakat umum, kemudian dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, seperti apa contoh soalnya? Baik, kita langsung saja. Saat ini, saya bekerja di bagian pelayanan. Saya ditempatkan di loket pengaduan di lantai 1. Suatu hari, datang konsumen yang merupakan difabel.
minta tolong untuk mengurusi administrasi, sedangkan tempat loket berada di lantai 2. Nah, sikap saya adalah A. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat penjaga loket waktunya lebih luang. B. Mengarahkan konsumen ke satpam, karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. C. Mengarahkan konsumen ke loket yang ada di lantai 2, karena itu sudah menjadi peraturan. D. Memberi saran seharusnya dia membawa saudara yang bisa membantu kebutuhannya untuk mengurusi administrasi tersebut. E. Mencari rekan kerja untuk menggantikan posisi saya, kemudian membantu konsumen untuk mengurus administrasi ke loket di lantai 2. Nah, baik Bapak Ibu, kita identifikasi dulu soalnya. Di sini kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau pribadi. Sedangkan tugas kita adalah sebagai pelayan umum atau pelayan publik. Nah, di sini terdapat kasus yaitu seorang konsumen, seorang maaf difabel ingin meminta tolong. Nah, daripada jawaban yang sudah ada, maka opsi yang paling mengarah kepada soal pelayanan publik adalah yaitu mencari rekan kerja untuk menggantikan posisi saya, kemudian membantu konsumen untuk mengurus administrasi ke loket di lantai 4. Selanjutnya, nomor 3 itu jenis soal profesionalisme. Nah, ciri-cirinya biasanya terdapat gangguan terhadap pekerjaan kita atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu hal yang lalu. Nah, untuk solusi jawabannya adalah kita harus tetap fokus pada pekerjaan apapun itu jenis gangguannya. Baik, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ketika sedang menjadi panitia training of trainer atau TOT di sebuah instansi pemerintah, tiba-tiba pacar Anda menelpon untuk meminta dijemput di gerbang tol kota. Padahal Anda harus menyiapkan acara untuk TOT esok hari dan masih banyak tugas lain yang harus disiapkan untuk kelancaran acara TOT tersebut. Yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta rekan Anda untuk menyelesaikan tugas Anda dan Anda pergi menjemputnya. B. Tidak datang menjemput dan resiko diputuskan pacar Anda. C. Minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa menjemputnya. D. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. E. Memintanya kembali untuk mencoba memesan kendaraan jasa online. Baik Bapak Ibu, karena ini soalnya adalah berupa profesionalisme. Artinya apapun gangguannya atau hambatannya itu adalah resiko daripada seorang pegawai. Maka kita utamakan adalah pekerjaan kita terlebih dahulu tanpa merugikan atau tanpa mengenyampingkan saudara atau keluarga atau yang lainnya. Maka opsi yang paling tepat adalah yang E ya, memintanya kembali untuk mencoba memesan kendaraan jasa online. Jadi pekerjaan kita tetap dilanjutkan, kita juga tetap berkomunikasi dengan pacar. Nah, dengan alasan bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan yang deadline itu ditunggu sampai hari besok. Selanjutnya jenis soal nomor 4 adalah soal jejaring kerja atau kemitraan. Nah, ini biasanya ciri-cirinya terdapat unsur kinerja, koreksi terhadap pekerjaan. Kemudian solusi jawabannya adalah pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka terhadap semua orang atau transparansi dan akuntabel. Baik, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Di sebuah perusahaan, Anda menjadi ketua tim. Kemudian Anda diminta untuk memilih anggota tim untuk bekerja sama dengan Anda. Pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja. B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. C. Pentingnya pendapat atasan. D. Yang mau bergabung. E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Nah, jadi opsi yang saya pilih adalah B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini sudah tentu dari beberapa latar belakang yang berbeda, kemudian disatukan dalam satu visi dan misi, maka akan menjadi kekuatan yang lebih baik untuk bisa dijadikan sebagai kerjasama tim.
Selanjutnya nomor 5 yaitu jenis soal semangat berprestasi atau pengembangan diri dan orang lain. Ini biasanya ciri-cirinya terdapat tantangan dalam pekerjaan atau hal baru yang bisa diraih. Nah, untuk solusi jawabannya adalah pilih yang mencerminkan antusiasme, suka terhadap tantangan dan rajin belajar atau bekerja. Nah, contoh soalnya seperti berikut. Dalam agenda rapat evaluasi pegawai, saya menerima penghargaan dari atasan atas kinerja saya yang baik. Saya akan A. Memamerkan penghargaan yang saya terima kepada teman-teman kantor, meningkatkan kinerja dan memotivasi teman-teman agar lebih giat lagi dalam bekerja. C. Bekerja seperti biasanya. D. Meningkatkan kinerja untuk menjawab penghargaan yang telah diterima. E. Meningkatkan kinerja supaya mendapat penghargaan lagi. Baik Bapak Ibu, opsi yang saya pilih adalah B, yaitu meningkatkan kinerja dan memotivasi teman-teman agar lebih giat lagi dalam bekerja. Ini sudah jelas ya, ini adalah semangat berprestasi atau pengembangan diri dan juga memotivasi untuk orang lain. Selanjutnya, contoh soal nomor 6 yaitu soal kreativitas dan inovasi atau mengelola perubahan. Ini biasanya ciri-cirinya terdapat unsur baru dari pekerjaan. Nah, solusi untuk menjawabnya adalah pilih yang kreatif, inovatif, efektif, dan bebas berkreasi. Contoh soalnya seperti berikut. Saya suka bekerja keras, efektif, dan efisien karena menurut saya merupakan salah satu hal wujud implementasi menjadi pribadi yang bermanfaat. Selain itu, saya juga suka A. Pekerjaan yang rutin, B. Bekerja dengan standar yang tinggi, C. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih, D. Pekerjaan yang menantang, E. Pekerjaan yang menumbuhkan inovasi baru. Baik, opsi yang saya pilih yaitu E, pekerjaan yang menumbuhkan inovasi baru. Artinya ini soal yang berhubungan dengan hasil atau perubahan untuk menghasilkan kreativitas inovasi yang baru. Selanjutnya, contoh soal nomor 7 yaitu tentang soal orientasi pada pelayanan atau orientasi pada hasil. Nah, ciri-cirinya biasanya terdapat unsur pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan pihak luar. Nah, untuk solusi jawabannya adalah pilih untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan individu atau tim atau kelompok. Kemudian, berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik secara optimal dan cepat sehingga menghasilkan solusi terbaik. Contoh soalnya sebagai berikut. Anda bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Hari ini, Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan terkait asuransi yang telah mereka gunakan. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan konsumen agar mereka tetap menggunakan jasa asuransi di perusahaan Anda. Maka yang akan Anda lakukan ketika ada pelanggan Anda yang menyampaikan keluhannya adalah A. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk ke Anda dengan seksama. B. Mencoba mengerti konsumen terhadap perusahaan. C. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. D. Meminta pelanggan untuk menyampaikan keluhannya tersebut. E. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Baik Bapak Ibu, dalam soal ini kita identifikasi bahwa seolah-olah kita itu sebagai pelayan publik ya atau pelanggan di sebuah asuransi. Ini hanya contoh saja, anggap saja ini di perusahaan atau instansi Bapak Ibu. Nah, kira-kira mana yang Bapak Ibu pilih atau opsi yang paling mengarah kepada orientasi pelayanan umum? Jadi, solusinya seperti tadi, yaitu pilih yang paling bertanggung jawab, kemudian untuk lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Berarti opsi yang saya pilih adalah E, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Jadi ini ada keluhannya ditanggapi, kemudian ditampung dan
dijadikan untuk sebagai bahan evaluasi sehingga untuk menjadikan solusi. Selanjutnya nomor 8, ini soal orientasi pada orang lain. Nah, ini ciri-cirinya situasi dalam kelompok. Solusi untuk menjawabnya adalah pilihlah yang berorientasi pada orang lain di dalam kelompok, misalnya dalam rekan kerja satu tim. Contoh soalnya seperti ini. Seorang rekan kerja mengajak saya untuk pergi ke suatu tempat makan dan mentraktir saya untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih atas bantuan saya pada hari Minggu. Padahal saya harus menyelesaikan laporan yang dibutuhkan untuk hari Senin. Maka saya akan A. Menolak dan mengusulkan hari lain untuk pergi makan bersama. B. Dengan berat hati menerima. C. Menerima namun hanya beberapa waktu saja dan kemudian segera pulang untuk menyelesaikan pekerjaan. D. Menolak. E. Menerima dan meninggalkan pekerjaan. Baik Bapak Ibu, opsi yang saya pilih adalah C, yaitu menerima namun hanya beberapa waktu saja dan kemudian segera pulang untuk menyelesaikan pekerjaan. Nomor 9. Jenis soal kemampuan beradaptasi. Ciri-cirinya adalah ada hal baru yang masuk, baik itu atasan, baik itu sistem, rekan kerja, atau kita sendiri yang masuk ke dalam lingkungan yang baru. Kemudian solusi untuk menjawabnya adalah pilih yang paling mencerminkan sikap supel atau bergaul, kemudian adaptif atau mampu menyesuaikan diri dengan hal yang baru dan ingin mencoba hal yang sedang berlangsung. Contoh soalnya adalah Anda baru saja dipindahkan ke instansi pemerintah yang ada di luar kota. Namun, di tempat Anda yang baru, semua pegawai sangat serius dalam bekerja. Mereka sangat jarang untuk bercanda ataupun bekerja dengan santai. Maka sikap Anda A. Bekerja sebagai jati diri saya tanpa terpengaruh oleh orang lain. B. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. C. Mempertanyakan kondisi tersebut terhadap rekan baru Anda. D. Tetap bekerja seperti biasa Anda bekerja di tempat lama. E. Melakukan pembiasaan di tempat kerja Anda yang baru. Baik, opsi yang saya pilih adalah E, yaitu melakukan pembiasaan di tempat kerja Anda yang baru. Ini adalah soal untuk kemampuan beradaptasi. Berikutnya contoh soal nomor 10 yaitu jenis soal kemampuan mengendalikan diri atau pengambilan keputusan. Nah, ini ciri-cirinya adalah terdapat tujuan misalnya ujian, cobaan, tantangan, rugi, gagal, bangkrut atau ditolak. Nah, untuk solusi jawabannya adalah pilih yang mencerminkan sifat sabar dan menerima kenyataan. Contoh soalnya adalah pada hari libur, Anda melakukan lari pagi di sekitar rumah Anda. Nah, pada saat melewati jalan raya, Anda melihat warga yang membuang sampah sembarangan sehingga berserakan di pinggir jalan dan mengganggu pandangan pengguna jalan lainnya. Maka sikap Anda A. Melewati dan membiarkan begitu saja karena bukan tanggung jawab Anda. B. Memberitahu orang yang berada di sekitar tersebut bahwa membuang sampah harus pada tempat yang sudah disediakan. C. Mengambil foto, kemudian mengunggahnya di media sosial agar orang lain paham kondisi sekitar tempat pembuangan sampah. D. Menelpon pihak yang berwenang dengan tanggung jawab sampah tersebut. E. Segera membersihkan sampah tersebut tanpa pikir panjang agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Baik, opsi yang saya pilih adalah E. Nah, kita langsung saja bahas. Ini sudah jelas ya, bahwa jika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, langsung saja eksekusi, segera membersihkan sampah tersebut tanpa pikir panjang agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Selanjutnya, nomor 11, jenis soal kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ciri-cirinya, ada sesuatu yang menghambat atau menghalangi pekerjaan kita, misalnya sakit, rapat, atau ada tugas lainnya. Untuk solusi jawabannya adalah pilih untuk mengerjakan tugas oleh diri sendiri dan diusahakan sampai selesai. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Atasan saya memberikan tugas yang berat yang tidak saya sukai, maka sikap saya adalah A. Merasa tertantang pada pekerjaan tersebut. B. Tetap menerima pekerjaan meskipun tidak disukai. C. Menolak untuk diberikan tugas seperti itu. D. Mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menerimanya. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain.
Baik Bapak Ibu, ini adalah soal tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Artinya apapun pekerjaannya yang yang diberikan oleh atasan kepada kita, maka kita harus siap menerima pekerjaan tersebut walaupun itu adalah berat ya tantangannya. Dan jadikan tantangan ini sebagai pekerjaan yang baru dan ini harus diselesaikan pula. Maka opsi yang saya pilih adalah A, merasa tertantang pada pekerjaan tersebut. Soal nomor 2 yaitu jenis soal kemampuan bekerja berkelanjutan. Ciri-cirinya ada unsur diklat, pendidikan, workshop, ya atau kursus. Solusi menjawabnya adalah pilih keinginan untuk selalu belajar lebih tinggi dan terus-menerus. Contoh soalnya sebagai berikut. Anda merupakan salah satu kandidat pegawai yang akan mendapatkan promosi jabatan. Ketika proses seleksi, atasan Anda memberikan tugas kepada Anda dan kandidat lainnya untuk mengukur kemampuan yang dimiliki para kandidat. Namun, Anda merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut karena sebelumnya belum pernah mengerjakan tugas semacam itu. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari referensi di Google dan jurnal online dan menerapkannya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. B. Membeli buku penunjang di toko buku untuk memudahkan pemahaman terhadap tugas. C. Bekerja sama dengan kandidat lain untuk saling membantu. D. Membaca berbagai referensi untuk mendukung penyelesaian tugas tersebut. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Baik Bapak Ibu, kita pahami dulu bahwa soal ini adalah soal kemampuan bekerja berkelanjutan. Artinya kita dibutuhkan atau kita dituntut untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tantangan yang diberikan oleh atasan kita. Nah, maka opsi yang saya pilih adalah E, yaitu meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, artinya kita butuh kerjasama dengan atasan kita karena di sini adalah atasan kita yang memberikan tes ya, katakanlah tes untuk mengukur kemampuan kita sebagai kandidat. Nah, maka kita eh, minta arahan atau penjelasannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita mengerjakan dengan sendiri. Nah, kalau opsi yang lain adalah itu opsi secara jalan pintas ya kalau menurut saya, seperti mencari referensi dari Google, buku-buku dan sebagainya. Walaupun ini juga bagus sebagai buku penunjang, tapi yang lebih mengarah pada opsi untuk bekerja dengan diri sendiri atau menyelesaikan dengan kepercayaan diri, yaitu yang E, kita menghargai apa yang diberikan oleh atasan kita, kemudian kita berkonsultasi, komunikasi, dan meminta arahan dari atasan kita sebagai pemberi tugas ya. Baik, soal nomor 13 yaitu jenis soal kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Ciri-cirinya ada tugas atau kegiatan kelompok. Nah, solusi jawabannya adalah pilih yang lebih mengutamakan kerjasama dengan kelompok. Contoh soalnya sebagai berikut. Ketika tim saya sedang dalam proses mengerjakan pekerjaan kelompok, hal yang sering terjadi selama proses pengerjaan adalah A. Saling mengharapkan ada yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. B. Pekerjaan akan selesai hanya jika ada yang memulai bekerja. C. Tidak semua orang mau mengerjakan tugas tersebut. D. Akhirnya saya juga yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. E. Semua teman dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas. Baik, soal tersebut Bapak Ibu yaitu kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Nah, di sini opsi yang kita pilih adalah opsi yang lebih mengarah kepada kerjasama tim atau kelompok. Jadi menguntungkan semua kelompok ya. Ya, opsi yang saya pilih adalah E, semua teman dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya soal nomor 14, jenis soal kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasikan orang lain atau pengambilan keputusan. Ciri-cirinya adalah ada unsur menggerakkan orang lain, biasanya kita sebagai posisi atasan atau pimpinan. Untuk solusi jawabannya adalah pilih yang berisi perintah kepada orang lain atau ambil keputusan secara jelas, tegas, dan lugas. Contoh soalnya adalah sebagai berikut.
Anda adalah pimpinan di sebuah organisasi. Ketika rapat evaluasi kinerja, anggota Anda mendapatkan laporan bahwa sudah 3 bulan terakhir ini terdapat salah satu anggota yang kinerjanya kurang baik. Bahkan cenderung menghambat kinerja rekan satu timnya karena banyak pekerjaan yang tertunda. Ketua tim anggota tersebut sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun setelah diamati, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberhentikan anggota yang bermasalah tersebut karena tidak bisa bekerja dengan baik. B. Memberikan kesempatan terus sampai dia berubah perform meski akan menghambat kinerja perusahaan atau organisasi. Ya. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja organisasi membaik. D. Memberikan kesempatan karena setiap anggota mempunyai hak tersebut. E. Memberhentikannya dan memastikan bahwa semua keputusan saya terdokumentasikan. Baik Bapak Ibu, untuk mencari opsi jawaban yang paling tepat pada soal tersebut adalah ini ada termasuk soal kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Artinya jika kita sebagai pemimpin atau pimpinan suatu organisasi atau perusahaan ataupun instansi, maka kita harus berani mengambil sikap yang tegas dan mengambil keputusan secara tegas, jelas, lugas ya. Maka opsi yang saya pilih adalah E, yaitu memberhentikannya dan memastikan bahwa semua keputusannya saya terdokumentasikan. Artinya siap mengambil resiko, ya, berani memberhentikan dengan syarat atau dengan catatan dokumentasi atau berkas itu sudah terpenuhi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan apa yang terdapat dalam video ini menjadikan bahan atau referensi Bapak Ibu, dijadikan untuk sebagai belajar atau latihan soal-soal untuk mempersiapkan tes P3K pada tahun 2023. Semoga saja Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan dalam mempersiapkan diri sebagai calon P3K pada tahun 2023 dan insya Allah lolos menjadi P3K pada tahun 2023 ini. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.